Perkenalkan, nama saya Sani Hairunisa Santoso, NPM 220820106062. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS Matematika Komputasi dengan dosen pengampu Ibu Eristia Maya Safitri, Eskom Mkom. Soal 1.1, di soal 1 ini didapat dua premis, yaitu premis 1, jika semua anggota memenuhi target penjualan, maka sebuah anggota akan mendapat bonus. Premis 2, tidak ada anggota yang tidak memenuhi target penjualan, artinya semua anggota memenuhi target penjualan. Jadi P itu jika semua anggota memenuhi target penjualan dari Q, semua anggota akan dapat bonus. Kesimpulan dari dua premis yaitu premis 1 P maka Q, premis 2 P. Dengan modus ponens, ditarik kesimpulan dari dua premis ini yaitu Q. Jadi kesimpulan dari soal ini adalah semua anggota akan mendapat bonus. Nomor 2, terdapat dua premis. Kesimpulan dari dua premis ini yaitu premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R. Kemudian dengan modus silogisme, kesimpulan dari dua premis ini adalah P maka R. Jadi kesimpulan soal nomor 2 ini adalah jika kamu minum cukup air, maka kamu tidak akan lemas. Dengan P itu kamu minum cukup air, Q itu kamu terhidrasi, dan R kamu tidak akan lemas. Kesimpulannya, jika kamu minum kesimpulannya adalah P maka R, maka ditarik kesimpulan jika kamu minum cukup air, maka kamu tidak akan lemas. Nomor 3, ada dua premis. Kesimpulan dari premis ini adalah pertama P itu Rudi membawa payung dan Rudi tidak kehujanan. Dan premis 2 adalah Q itu kehujanan. Dari dua premis ini ditarik kesimpulan P maka Q dan premis 2 negasi Q. Dengan modus tollens, maka kesimpulan dari dua premis ini adalah negasi P. Kesimpulannya adalah Rudi tidak membawa payung. Nomor 4, ada dua premis. Kesimpulan sebelum itu P itu Lisa mengumpulkan tugas dan Q Lisa tidak dimarahi guru. Kemudian kesimpulan dari dua premis ini, premis 1 P maka Q, premis 2 P. Dengan modus ponens, kesimpulan yang didapat adalah Q. Jadi kesimpulan dari dua premis ini adalah Lisa tidak dimarahi guru. Nomor 5, dari soal ini didapat dua premis, yaitu jika hari Senin tidak hujan, maka upacara bendera akan diadakan di lapangan. Premis 2, upacara tidak diadakan di lapangan. P itu hari Senin tidak hujan, dan Q, upacara bendera akan diadakan di lapangan. Kemudian, upacara tidak diadakan di lapangan itu negasi Q. Dengan modus tollens, didapat kesimpulan negasi P. Jadi kesimpulan dari soal nomor 5 adalah hari Senin hujan. Nomor 6, dikata pernyataan P dan Q. P 13 merupakan nilai prima dan Q 13 habis dibagi 2. Tentukan nilai kebenaran dari A, P, disjungsi Q dan A, P, konjungsi Q dan B, P, disjungsi Q. Jawabannya adalah yang soal A, P dan Q merupakan konjungsi, hanya bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Maka karena salah satu bernilai salah, yaitu Q-nya salah, kesimpulan yang didapat adalah P dan Q adalah 13 prima dan habis dibagi 2 bernilai salah. Kemudian B, P disjungsi Q merupakan disjungsi hanya bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Karena salah satu bernilai benar itu P benar, P-nya benar, ya jadi 13 itu merupakan nilai prima dan 13 dibagi tidak habis dibagi 2 itu salah. Jadi P disjungsi Q 13 merupakan prima atau habis dibagi 2 adalah bernilai benar. Nomor 7, diketahui pernyataan ini P, matahari tidak terbit timur, Q, matahari terbit barat. Tentukan nilai kebenaran dari soal ini, yaitu P, matahari tidak terbit dari timur. Kebenarannya adalah salah, karena matahari terbit di barat. Ya. Kemudian negasi P, matahari terbit dari timur adalah benar. Matahari tidak terbit dari timur
Salah, karena yang benar adalah matahari terbit dari timur. Jadi, negasi B-nya matahari terbit dari timur. Ki, matahari terbenam di barat. Negasi Ki, matahari tidak terbenam di barat adalah salah. Kemudian nomor A, negasi P disjungsi Q merupakan konjungsi. Hanya benar-benar jika kedua pernyataan benar-benar, karena baik negasi P maupun Q masing-masing bernilai benar, maka negasi P disjungsi Q matahari terbit dari timur dan terbenam di barat bernilai benar. Kemudian B, soal B, P disjungsi, maaf yang atas tadi konjungsi, yang bawah P disjungsi negasi Q merupakan disjungsi hanya bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Karena baik P maupun negasi Q masing-masing bernilai salah, maka P disjungsi negasi Q matahari tidak terbit dari timur atau tidak terbenam di barat bernilai salah. Jadi negasi P disjungsi Q bernilai benar dan P negasi P konjungsi Q bernilai benar dan P disjungsi negasi Q bernilai salah. Kemudian nomor 8. Bobi dan Mita sedang mengerjakan PR di rumah. Nomor 8, dari soal ini, kita pakai pemisalan. O itu kutub magnet sejenis tarik-menarik salah. Negasi O kutub magnet yang sejenis saling menolak, itu benar. M magnet mempunyai dua kutub salah. Lingkaran jawaban Bobi atau jawaban Mita adalah negasi O disjungsi M. Negasi O disjungsi M merupakan disjungsi ya. Hanya bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Karena baik negasi O maupun M masing-masing benar. Maka negasi O disjungsi M, kutub magnet yang sejenis tarik menarik atau magnet mempunyai dua kutub benar-benar. Jadi, lingkaran jawaban Bobi atau jawaban Mita bernilai benar. Soal 1.2. Nomor 1, jawaban A yaitu wisatawan membeli tiket museum tetapi wisatawan belum menerapkan protokol kesehatan. Nyatakan spesifikasi ini, kemudian ekspresikan. Jadi nomor A itu A disjungsi negasi B. Wisatawan belum menerapkan protokol kesehatan adalah negasi B. Kemudian nomor B, wisatawan tidak dapat memasuki museum jika wisatawan tidak membeli tiket museum. Kata tidak ini kita ubah menjadi negasi, jadi wisatawan tidak dapat memasuki museum adalah negasi C, maka wisatawan tidak membeli tiket museum adalah negasi A. Kemudian nomor C, wisatawan membeli tiket museum dan wisatawan telah memenuhi protokol kesehatan adalah negasi A dijungsi konjungsi B, maka wisatawan dapat masuk museum. C. Kemudian nomor 2, Anda dapat menonton film hanya jika Anda berusia dari soal ini. M, Anda dapat menonton film. E, Anda berusia di atas 18 tahun. Dan P, Anda memiliki izin dari orang tua. Jawabnya adalah E, maka E disjungsi P. Nomor 3, output dari rangkaian ini adalah negasi P disjungsi negasi Q. Ada segitiga ini artinya negasi. Kemudian disjungsi P maka R. P konjungsi R. Apakah spesifikasi sistem ini konsisten? Jawabannya adalah tidak konsisten. Nomor 5, pencarian boolean apa yang akan Anda gunakan untuk mencari halaman web tentang hacking West Virginia? Dari soal ini, jawabannya adalah West and Virginia and hacking, not Barat. Tetapi tidak di Barat. Nomor 6, output dari rangkaian ini adalah negasi R. Simbol ini berarti disjungsi, maka didapat kesimpulan Q disjungsi negasi R. Kemudian P Q negasi disjungsi negasi R. Ada simbol ini menjadi P ini. Kemudian dari simbol ini didapat negasi P konjungsi Q disjungsi negasi R. Nomor 7, buatlah rangkaian kombinator indikator gerbang OR. Nah, ini tadi kan segitiga ini itu berarti dia menjadi negasi. Kemudian simbol-simbol ini menjadi konjungsi. Nah, kesimpulan dari ini ditambah simbol ini menjadi P.
konjungsi. Maaf, ini konjungsi. Kemudian dari dua ini tadi, ini jadinya P. Tanda ini diartikan tanda ini adalah tanda OR, disjungsi. Maka kesimpulan yang dapat ini adalah yang ini. Nomor 8 dari soal ini, jawabannya adalah urutan gaji relatif harus gaji jenis, kurang gaji bimu, kurang gaji Fred. Yang berarti Fred dibayar paling banyak dan jenis dibayar paling sedikit. Soal 1.3. Nomor 1. Persamaan logika adalah C. Langkah matematis untuk mengganti nilai kebenaran sama. 2. Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Nomor 3. Salah satu sifat atau hukum ekuivalensi logika adalah negation law. Nomor 4. Temukan negasi dari pernyataan berikut. Eri know Java and calculus. Negasi artinya jawabannya adalah Eric doesn't know Java and he doesn't know calculus. Nomor 5, ingkaran dari pernyataan hari ini Bogor hujan. Ingkaran itu negasi. Jadi jawabannya tidak benar bahwa hari ini Bogor hujan. Nomor 6, bentuk ekuivalen dari ini menggunakan double negation laws adalah A. Adalah C. Maksud saya A. Konjungsi B, konjungsi negasi B. Ini menggunakan sifat komutatif. Tahu kan? Nomor 7, menggunakan sifat komutatif jadi P konjungsi Q. Nah, menggunakan sifat komutatif jadi semua keponakan menyebut ayah karena ayah berlibur ke rumah paman. Nah, ini komutatif dibalik jadi Q dikonjungsi P. Nomor 8, ekuivalen dari A disjungsi B konjungsi C adalah yang option C. C konjungsi B disjungsi A. Nah, ini menggunakan sifat asosiatif gitu. Oke. Soal 1.4, nomor 1. Pernyataan berikut yang benar adalah Px sama dengan menyatakan kalimat X kurang dari sama dengan 4. Pernyataan yang benar adalah A. Karena min 3 kurang dari 4. Kalau B ini 5 tentu salah ya. 5 itu lebih dari 4. Nomor 2. Dari 5 pernyataan kuantifikasi berikut, menangkap yang benar-benar jika domain dari sebuah bilangan for there exists x pangkat 2 sama dengan 2 bernilai salah karena kita tidak menemukan kuadrat dari bilangan apapun yang menghasilkan x. Kemudian yang B, for all x pangkat 2 plus 2 lebih dari sama dengan 1 dapat ditulis ulang menjadi for all x pangkat 2 lebih dari sama dengan min 1 bernilai benar karena bilangan bulat kuadrat memiliki nilai minimum. Nomor 3, misalkan Kui, XY menyatakan kalimat X adalah ibu kota dari Y. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Yang bernilai benar adalah A. Ki, Pontianak, Kalimantan Barat. Karena mengapa jawabannya A? Jawabannya adalah A, karena Pontianak itu ibu kota Kalimantan Barat, bernilai benar. Makanya jawabannya adalah A. Kalau B itu salah, karena Kupang itu ibu kota dari Nusa Tenggara Timur. Nomor 4, misalkan Kui X menyatakan kalimat X plus 1 lebih dari 2X. Jika jawabannya mengikuti semua bilangan bulat, tentukanlah kebenaran dari pernyataan berikut. Jawabannya adalah A. Q0 menyatakan 0 tambah 1 lebih dari 2, atau dapat ditulis menjadi 1 lebih dari 0. 2 kali 0 jadi 0 ya. Atau dapat ditulis menjadi 1 lebih dari 0. Pernyataan ini jelas benar, karena 1 lebih dari 0 ya. Kemudian Q 1 menyatakan 1 plus 1 lebih dari 2 kali 1. Ini dapat ditulis menjadi 2 lebih dari 2. Pernyataan ini bernilai salah karena jika dia kurang dari lebih dari sama dengan itu benar, tapi ini cuma lebih dari, jadi bernilai salah. Nomor 5, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan A dan B. Jawabannya yang A ini bernilai benar karena X min 1 memenuhi pertidaksamaan berikut.
X pangkat 2 sama dengan min 1. Kemudian yang B, dari X pangkat 4, X2 menyatakan bahwa ada bilangan nil X yang memenuhi X pangkat 4 kurang dari X pangkat 2. Pernyataan ini benar-benar karena X sama dengan 0,5 memenuhi pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaan tersebut. Nomor 6. Nyatakan kalimat berikut tanpa menggunakan kuantor, melainkan mulai negasi, disjunksi, dan konjungsi saja. A dari X is Px, dan B for all X Px. Jawabannya adalah yang A dapat kita sebagai P kurang 5, P min 5, disjunksi P min 3. Disjunksi. Ini memakai disjunksi. Kemudian yang for all X dapat dinyatakan dengan kan for all ya. Ini yang dari X itu makanya dia pakai disjunksi. Dari XS, maaf. Kemudian yang B ini ya, for all X, dia memakai konjungsi. Nomor 7. Terjemahkan setiap kalimat berikut dalam ekspresi logika menggunakan predikat kuantor dan perangkai logika. Jawabannya adalah tidak ada orang yang sempurna. Ekspresi logikanya adalah for all X negasi Px. B. Tidak semua orang itu sempurna. Ekspresi logikanya adalah karena tidak ada orang yang sempurna itu tidak ada orang berarti dia der excess. Tidak ada orang. Kemudian yang ini, yang B. Nah, misalkan ini, nyatakan kalimat berikut dengan kuantar pangkai. Nah, jawabannya adalah ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Inggris dan Inggris dapat dinotiskan sebagai their excess Px konjungsi X. Dan B, ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Inggris tetapi tidak untuk bahasa Inggris. Ada siswa berarti their excess Px konjungsi negasi Kx. Oke. Soal 1.5. Nomor 1 for all. Jawabannya nomor 1 adalah for all X ini adalah bernilai false atau salah. Kemudian yang B bernilai true. Nomor 3, jawaban what is the true value of the condition there are ini itu adalah false. Kenapa? For each odd A, there exists only one M because there is no real number as such that M plus A equals 0 for all real numbers M. Nomor 4, equals the difference of real number and itself is 0 using recurrent operator. Jawaban yang benar adalah B. Penjelasannya adalah for every real number X, difference with itself is always 0. Nomor 5, let QXY be the statement X has sent an email message to Y where the domain for both X and Y consists. Ini express this below. Jawabannya adalah there is some student in your class who has sent a message to some student in your class. B. For all X, Y, every student in your class has sent a message to student. 7. Menerjemahkan. Itu kayak ini. Dan ini. Step ini. Kemudian terakhir soal 1.6. Apa kesamaan dari argumen ini jika dibagi 2 maka 20 ada bilangan. Bahwa 20 bisa dibagi 2 adalah bilangan genap. 20 adalah bilangan genap. B. Ini keduanya menggunakan jawaban ini adalah valid. Nomor 3. Terus pembuktian ini. Nomor 4. Susun bukti formal validitas. Misal jawabannya kita pemisalan, kemudian kita simbol untuk argumen, kemudian pembuktian. Nomor 5, kesimpulan dari premis, kamu punya tiket pertandingan. Kesimpulannya adalah dengan modus tolerance ini, kita mendapatkan modus ponens, kita mendapat kamu bisa masuk ke stadion. Nomor 6, Arya mengambil mata kuliah bahasa pemrograman. Arya menurut kesimpulan dari premis ini dengan menggunakan rumus ini, jadi Arya mengambil mata kuliah bahasa pemrograman dan mengulang mata kuliah bahasa Inggris. Nomor 7, kesimpulan dari dua premis ini adalah
Jika saya masuk perguruan tinggi, maka saya akan lulus dengan nilai maksimal. Ini menggunakan modul silogisme. Nomor 8, kesimpulan dari premis ini, PQ adalah P, maka Q negasi R. Kesimpulan yang didapat adalah negasi P. Hari ini bukan tanggal merah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang dipahami, mohon maaf. Terima kasih.